Halo Slur, ketemu lagi Slur di channel Doni Pacul. Di video yang lalu kita sudah membahas pupuk cabai di masa vegetatif, dan saat ini kita akan membahas pupuk cabai di masa generatif. Oke Slur, sebelum melanjutkan jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu Slur ya. Sebelum kita berbicara masalah pupuk di masa generatif, apa sih generatif? Apa sih masa-masa generatif? Masa-masa generatif itu masa-masa awal dia pembungaan Slur ya. Masa pembungaan, nanti dia membutuhkan buah dan lain sebagainya sampai dia panen. Itu Slur ya. Kita jangan sampai salah pupuk supaya buah cabai kita tidak rontok atau bunganya juga tidak rontok. Oke Slur, ada pupuk yang sering digunakan petani, itu yang sering digunakan untuk penyepraian pupuk. Biasanya petani menggunakan MKP Slur, monokalium fosfat. Nah, jadi di sini unsur haranya itu ada fosfat dan juga kalium. Ini sangat tinggi sekali Slur, bagus untuk masa-masa generatif. Karena di masa generatif Slur, tanaman sudah tidak banyak membutuhkan nitrogen. Yang banyak dibutuhkan itu adalah fosfat dan juga kalium Slur. Itu yang sangat banyak dibutuhkan sekali untuk tanaman cabai rawit kita atau cabai merah kita di masa-masa generatif, di masa-masa pembuahan. Ada juga gandasil D, gandasil B Slur ya. Kalau di masa vegetatif ada gandasil D, kalau di masa generatif dia ada gandasil B. Ini kandungannya Slur, nitrogennya cuma 6%. Karena di masa generatif tidak banyak membutuhkan nitrogen, makanya nitrogennya 6%. Ada juga fosfatnya 20%, kaliumnya ini ada 30%. Ada juga unsur makronya Slur ya. Nah, jadi tanaman membutuhkan fosfat dan juga kalium yang sangat tinggi di fase-fase generatif atau fase-fase pembungaan sampai dengan pembuahan. Jadi di masa generatif Slur ya, ada pupuk ini dan juga ada tambahan pupuk ini kalium. Ada kainu 3 putih, ada juga Dewa Dewi, ada juga Kalinet yang tinggi-tinggi akan kalium Slur ya, kalium. Dan juga membutuhkan unsur hara ini Slur, kalsium dan juga boron. Ini saya menggunakan manohara Slur karena ini ada boronnya 6,88%. Sebenarnya di pupuk gandasil B ini juga sudah ada boronnya Slur, tapi kita tambah menggunakan boron ini. Atau bisa juga menggunakan kalnit, kalsium nitrat. Ini cepat diserap oleh tanaman, nanti ditambah dengan boroni atau yang mengandung boron lah. Kita beli di toko-toko pertanian itu ada Slur, boroni. Nanti ditambah lagi dengan ini Slur, unsur makronya. Jadi unsur mikronya. Jadi unsur mikro ini digunakan di setiap fase tanaman. Gitu Slur ya. Jadi gimana konsepnya? Semua pupuk digunakan di fase-fase tanaman. Cuman porsinya itu sendiri-sendiri Slur ya. Gitu Slur ya. Kalau unsur mikronya itu selalu dibutuhkan oleh tanaman. Dengan porsinya ya segitu terus. Karena porsinya sedikit, dia dipakai segitu terus. Kalau di masa generatif, kalium, fosfat dan juga kalsium Slur. Nah, ini penting sekali supaya tanaman cabai kita tidak mudah rontok bunganya Slur. Buahnya juga tidak mudah rontok, tidak mudah layu, tidak menguning, dan dia akan pertumbuhannya sangat cantik sekali untuk buahnya. Kenapa kok di masa-masa generatif tidak membutuhkan nitrogen yang sangat tinggi? Nitrogen tetap dibutuhkan, tapi tidak terlalu tinggi. Karena tunas-tunas itu sudah keluar dan kita sudah tidak membutuhkan pertumbuhan lagi. Yang kita butuhkan adalah calon
bunga, calon bunga, calon buah gitu seluruh ya. Kalau di masa generatif kita beri nitrogen yang terlalu tinggi, nanti dia akan tunasnya akan panjang, dia keluar tunas terus, dan akhirnya bunganya akan rontok. Nah gitu seluruh ya. Tapi perlu diingat seluruh, pupuk kalsium ini penyemprotannya tunggal. Kalau saya penyemprotannya tunggal karena ini tidak bisa dicampur oleh pupuk-pupuk yang lain. Kenapa seluruh? Karena ini menaikkan pH yang sangat tinggi, dan ini tidak bisa dicampur dengan pupuk-pupuk yang lain seperti kalium. Itu menurut tabel kimianya itu dia nggak boleh dicampur loh, dia akan ada reaksi kimianya gitu seluruh. Ada reaksi kimianya, nanti malah tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman kita gitu seluruh ya. Ada juga pupuk-pupuk yang lainnya, pupuk kocor dan pupuk-pupuk yang lainnya seluruh ya. Tapi ini dulu yang kita bahas karena ini yang menurut kita itu penting untuk dimasukkan di masa-masa generatif. Oke seluruh, gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat.